barang warisan juga, Pak. Ya, wanita ditinggalkan wafat oleh suaminya itu menjadi seperti barang warisan yang dibagikan kepada anak-anaknya untuk diapain? Untuk dinikahi lagi sama anaknya. Itu terjadi di masa jahiliyah itu. Maka ketika Islam datang, kehormatan wanita diangkat. Maka semenjak ada wanita yang dinikahi sama bapakmu, telah dijima, telah didukhul dia, maka selamanya wanita istri-istri ayahmu itu adalah mahram mu'abbad bagi dirimu. Ya, jadi mahram mu'abbad itu kemahramannya haram dinikahi selama-lamanya sampai hari kiamat. Walaupun kebetulan istri si ayah almarhum itu yang paling muda seumuran lagi sama anak laki-lakinya. Ini kan dilematis juga ini kan. Ya, si suami punya bini 4, bini yang muda seumuran sama anak yang paling tua di bini yang pertama. Ya, nah di masa lalu tuh wanita jadi barang warisan. Ketika Islam datang, ya dihapuskan tradisi orang-orang jahiliyah dengan diangkatnya kehormatan wanita. Dia tidak boleh lagi dinikahi setelah ada wanita yang dijadikan istri oleh seorang suami. Dia seorang ayah, dia punya anak, maka istri yang telah dinikahi oleh seorang ayah haram bagi anak-anaknya untuk menikahi istri-istri ayahnya itu, kecuali belum sempat didukhul, ya belum sempat dijima, ayahnya meninggal, maka kemahramannya nggak jadi. Sama seperti seorang laki-laki menikahi janda, ya si janda punya anak satu, istilahnya apa? Mahmud Abbas, ya mamah muda, anak baru satu. Ya, ketika anak yang baru satu ini punya anak wanita, ya anak wanita, anak tiri daripada bawaan janda ini, dia menjadi mahram mu'abbad manakala seorang suami atau ayah tirinya telah menikahi ibunya dengan pengertian telah mendukhulnya, telah menjimaknya, maka kedudukan anak tiri menjadi mahram mu'abbad bagi ayah tirinya. Misalnya tak kayak ya. Nah sekarang bagaimana kaitannya ketika Islam datang, kehormatan wanita diangkat, tradisi jelek, tradisi buruk model begitu, ya yang tidak bisa membedakan mana manusia mana binatang tiba-tiba dihapuskan oleh Islam, termasuk juga tradisi orang-orang Arab jahiliyah menghilangkan hak waris orang wanita. Ya, jadi orang-orang Arab itu tidak mau memberikan hak waris kepada wanita, termasuk anak kecil, Pak. Karena dianggap wanita dan anak kecil tidak memberikan manfaat terhadap kehidupan ekonomi mereka. Disuruh dagang nggak mampu, disuruh berperang juga nggak berani, sehingga buat apa memberikan harta kepada mereka. Nah ketika Islam datang, tradisi semacam itu dihancurkan. Ya ada wanita punya porsi tersendiri. Jadi jangan anggap wanita kedudukannya di bawah laki-laki, belum tentu juga. Ya si wanita kadang punya porsi tersendiri. Kapan dia dapat setengah? Ya kadang-kala dia dapat ya 2/3 bagian, atau si wanita sebagai ibu kadang dapat 1/6, kadang 1/3 bagian. Ya kadang si wanita sebagai istri dapat 1/4, kadang 1/8. Kadang jadi saudara sekandung bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 bagian. Jadi kadang-kala wanita itu juga disebutkan sebagai ashabul furud, dan itu paling banyak di antara golongan. Ya. Jadi ternyata wanita itu diangkat kehormatannya oleh Islam. Nah ketika hari ini banyak wanita-wanita yang menuntut pembagian harta warisan pengen dibagi rata, namanya kan kagak tahu diri. Benar nggak Pak? Ya ketika Islam datang diangkat kehormatan mereka, tiba-tiba pengen mendapatkan bagian yang sama dengan yang laki-laki, ya namanya wanita itu tak tahu diri dia. Padahal dulu nggak punya warisan, ya nggak punya hak waris, bahkan jadi barang warisan yang dinikahi lagi oleh anak-anak seorang suami. Nah sehingga itu dihapuskan oleh Islam. Nah terkait dengan ditinggalnya wafat seorang istri dari suaminya, dia punya anak-anak, siapa sih yang berkewajiban untuk merawat ibunya? Yang paling utama adalah bukan anak paling tua, bukan anak paling bontot, ya tapi semua anak laki-lakinya yang paling utama. Ya anak laki-lakinya yang paling utama, karenanya Allah Subhanahu wa taala fadlallahu ba'duhum ala ba'din. Ya maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan ya sebagian laki-laki di antara kaum wanita, ya tenaganya kuat, ya kemudian kalau dipakai pekerja ini luar biasa, bahkan rizkinya Allah luaskan. Kenapa? Karena dia punya kewajiban menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah. Jadi perkara apakah kemudian ya si anak laki-laki paling tua merasa
paling bertanggung jawab. Tapi kalau dia termasuk orang yang tidak mampu, ya bagaimana ceritanya? Dia ternyata seluruh anak-anaknya kalau bicara tentang berbaktinya anak kepada ibunya, semua wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kala untuk urusan nafkah itu tergantung ya bagaimana kecukupan ekonomi setiap anak ini. Udah jadi kos-kosan bagus. Ada mungkin satu pintu menghasilkan anak yang kita apa namanya anak yang mendapatkan keluasan ekonomi ya bisa saja dia mendapatkan porsi yang paling banyak untuk bisa menafkahi ibu. Ada anak yang ekonominya sekedar cukup untuk anak istrinya saja, ya dimaklumi saja lah. Kalau dia belum bisa ya memberikan nafkah kepada ibunya, maka masing-masing anak ini punya tanggung jawab besar ya untuk merawat, untuk berbakti kepada ibunya sepeninggal ayahnya. Apalagi lebih-lebih si ibu ini adalah orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah lagi. Kenapa? Karena tulang punggung nafkahnya itu telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama adalah anta wa maluka li abik, hartamu dan dirimu milik orang tua. Siapa? Anak laki-laki. Maksudnya apa? Bukan berarti barang yang kita punya ya bisa diambil sembarangan juga sama orang tua, nggak begitu. Karena peristiwanya dulu memang ya ada orang tua yang dilaporkan mencuri di hadapan Nabi. Mencuri apa? Mencuri harta anaknya. Ya. Akhirnya Nabi memanggil si ibu ini. Ya, Bu, ibu benar yang ngambil harta anak ibu. Kenapa kok begitu? Ya, si ibu ini laporan, ya Rasulullah, saya seorang janda. Ya dulu saya punya suami. Suamiku telah wafat di medan perang bersama dirimu ya Rasulullah. Ya, dulu anakku kalau bahasa kita masih jomblo, belum nikah, dia masih memperhatikan diriku ya Rasulullah. Ya, sepeninggal suamiku masih dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat yang menjadi kebutuhan hidupku ya Rasulullah. Tapi hari ini ya kudapati anakku telah menikah. Dia punya anak, dia malah lebih cenderung mengurusi istri dan anak-anaknya saja, sementara aku terlantar tidak diurusi. Ya Rasulullah, hamba ini tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Orang yang menjadi tulang punggung keluarga hamba, dia termasuk suami telah meninggal dunia. Sementara anak hamba dulu yang laki-laki menghidupi hamba, tapi ternyata ya Rasulullah, ya aku tidak lagi ada penghidupan yang bisa menopang hidupku. Sehingga apa? Aku datang ke rumah anakku, aku mengambil sebagian harta anakku untuk bisa survive, bertahan hidup di antara kondisi yang sulit ini ya Rasulullah. Wah Rasulullah demi mendengar laporan itu dipanggil si anak laki-laki, ya fulan, sini. Ya, hei anak laki-laki kemari kau. Anta wa maluka li abi. Ya, hei dengerin ya anak laki-laki. Ya, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Maksudnya apa? Si anak laki-laki punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Tapi dalam hal ini, ya ulama mensyaratkan. Pertama, orang yang menafkahinya kudu mampu dia. Gitu kan? Yang kedua, yang dinafkahi orang tua tidak lagi punya penghasilan, gak punya pekerjaan, gak punya pendapatan untuk nafkahnya. Maka anak laki-laki berkewajiban untuk menafkahi ibunya. Dan nafkah itu bukan cuma ukuran satu-satunya bentuk kebaktian, ya itu salah satu daripada bentuk bakti. Tapi ada bentuk kebaktian yang lain, berkhidmah, ya memberikan perhatian penuh, ya menjadikan apa? Ya mencurahkan rasa kasih sayangnya antara anak kepada ibunya. Itu pun juga bagian daripada bentuk kebaktian antara anak kepada orang tua. Nah jadi jangan pakai rebut-rebutan dah, ya kan? Masuk sorga jangan cuma sendirian doang tuh bilang tuh anak paling tua. Kata yang paling muda apa, gue juga pengen masuk surga juga bang, patungan aja bang. Iya dah, cakep begitu kan? Ya ibunya butuh nafkah sebulan berapa? 5 juta. Ya udah, muntang-muntang yang paling tua ini paling kaya, udah saya yang tanggung semua. Jangan begitu. Ya, secara zahir antum bisa bilang sama adik-adik antum tuh, misalnya ada anak-anak adik-adik paling tua, udah abang ngasih 2 juta sajalah, kalian yang 3 juta patungan aja. Padahal di balik itu semua abangnya memberikan lebih banyak untuk ibunya. Gak apa-apa juga. Yang penting apa? Saudara-saudara yang lain diedukasi untuk bagaimana mencurahkan perhatian anak-anak kepada ibunya sepeninggal almarhum ayahnya itu. Nah kemudian yang kedua ini, kalau ada seorang laki-laki punya bini 4, dari hasil pernikahannya, ya masing-masing dikaruniai anak laki-laki dan anak perempuan.
gitu kan? Pada saat si suami meninggal dunia, siapa sih ahli warisnya? Tadi kalau Pak Heri mohon maaf bisa menyimak tentang syarat adanya ahli waris, maka anak-anak hasil pernikahan itu adalah anak-anak nasabiah yang ada kemudian muncul sebab saling mewarisi antara anak dengan orang tua dengan anaknya. Jangankan kalau suami yang wafat, anaknya yang wafat saja, bapaknya dapat warisan, emaknya dapat warisan. Ya, tapi bukan emak tirinya. Misalnya ada anak dari istri pertama meninggal dunia, ya. Kebetulan si anak ini punya harta kekayaan, ya. Maka menjadi ahli waris siapa? Pertama adalah ayahnya, kedua ibunya, ya. Istrinya ayah yang jumlahnya 3 itu ibu tiri dia, ya. Ibu tiri dengan anak tiri tidak saling mewarisi. Nah, sehingga ketika ayahnya meninggal, ya, di situ ada sebab mewarisi dari sisi pernikahan, 4 istrinya dapat warisan. Ya, berapa sih bagian istri itu? Bagian istri di mana suami meninggal punya keturunan itu adalah jatahnya 1/8 bagian. 1/8 Pak, bukan 1/6. 1/6 itu ibu. Ya, as-sumun 1/8 bagian. Apakah masing-masing istri 1/8 bagian? Tidak. Seluruh istrinya 1/8 bagi 4 Pak. Ya, itulah yang paling mendasar barangkali kenapa wanita tak mau dimadu. Kenapa? Karena warisannya sedikit. Ya, 1/8 gitu kan, yang dibagi sama 4 istri. Sisa 7/8. Ya, sisa 7/8 itu buat siapa? Buat seluruh anak-anaknya dari hasil pernikahannya, dari mulai istri pertama sampai istri yang terakhir, dia punya anak hasil pernikahan, anak-anak itu mendapatkan lidzakari mithlu haudil unsayain. 1 jatah anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Dari mana? Dari sisa yang 7/8 setelah dikurangi bagian istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Istilahnya telur 1/8 Itu kira-kira Pak ya. Siap, Ustaz. Oke, begitu. Terima kasih Pak. Bapaknya itu dia anak 1 aja. Baik, ini saya coba bacakan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, bapak saya sudah meninggal sejak 2012, namun sampai saat ini belum diurus warisnya. Yang ditinggalkan adalah 1 istri dan 2 anak laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkan yang besar hanya rumah yang sampai sekarang ditinggali oleh ibu dan adik-adik. Kalau waris atau rumah tersebut dibagi-bagi atau harus dijual terlebih dahulu, maka nanti tidak ada tempat tinggal. Bagaimana kira-kira solusi yang terbaik untuk ini? Apakah cukup urusan pembagiannya dilakukan di atas kertas aja? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang meninggal dunia meninggalkan harta, maka sejatinya ulama menyatakan asra ahsan. Lebih cepat, lebih baik segera dieksekusi. Cuma masalahnya ada beberapa harta yang bisa langsung dieksekusi, bisa langsung dibagikan, ada yang menunggu dengan alasan teknisnya. Seperti misalnya ahli waris kebetulan hanya istri dan anak laki-laki saja. Artinya si suami meninggal dunia, tak punya orang tua lagi dia. Ayah ibunya si suami udah nggak ada, gitu kan. Kebetulan anak si suami ada lagi anak laki-laki sehingga menghalangi jalur yang lain. Walhasil hanya istri dan anak laki-lakinya saja. Nah, si anak laki-laki ini ya serba kebetulan juga, dia mungkin masih dalam tahap proses pendidikan, ya, dia belum menikah, gitu kan. Ada anak yang paling kecil barangkali pun juga masih belum mampu mengelola hartanya, gitu ya. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kalau misalnya ada beberapa ya objek harta warisan yang dibagikan perlu menunggu waktu, ya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah bukan bicara teknis pembagiannya, lebih kepada bagaimana menentukan berapa porsi saham yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris itu. Karena tidak menutup kemungkinan si istri ini mungkin bisa menikah lagi. Kalau dia mau kan, ya kebetulan punya suami yang baru, gitu kan. Nah, ini khawatir kalau dia tidak segera menetapkan, ya masing-masing ahli waris itu punya saham atas harta warisan ayah atau suami si wanita ini, itu dikhawatirkan apa? Ketika dia menikah lagi dengan suami yang baru,
dalam banyak kasus tiba-tiba rumah warisan bisa berubah, ya dilipat jadi duitnya dipindahin ke tempat yang lain. Awalnya tinggal di Marco Polo, gitu kan, tiba-tiba dipindah ke klaster, apalagi tuh, klaster apa sih nama-namanya itu saya lupa tuh, klaster apa, Einstein misalnya, ya, klaster Vivaldi misalnya, yang siapa cuma itu dua tuh gitu ya. Ada klaster Einstein, ada klaster Marco Polo, ada Vivaldi dan lain sebagainya. Dari Marco Polo itu rumah suami, dapetin suami yang baru karena suami pertama meninggal dunia, dijual, ya pindah ke klaster Vivaldi. Di klaster Vivaldi karena itu rumah baru, dibalik nama, pengennya nama suami yang baru bilang begini, Neng, namain abang aja dah, Neng, nanti urusan pajak apa biar gampang urusinnya katanya. Dinamain nama suaminya yang baru. Otomatis dengan langkah seperti itu saja, itu membuat riwayat kepemilikan harta si anak-anak yatim itu kemudian bisa ya, dan bahkan sebelum menikah harusnya si calon suaminya kudu tahu bahwa rumah yang ditempati si janda ini itu bukan milik dia semuanya. Kenapa? Karena si janda ini punya hak sekitar 1/8 bagian saja. Yang 7/8 itu punya anak-anak saya, Bang. Ya, kalau abang rela nikahin saya nggak punya bandek banyak-banyak. Ya, lagian masa laki-laki nanyain bandek si perempuan. Harusnya yang nanya siapa? Si perempuan nanya kepada si laki-laki ini. Situ mau nafkahin saya nih punya harta berapa banyak, ya, nah, gitu kan harusnya kan, harus dengan maharnya, dengan besaran nafkahnya ditanya, ya. Nah jadi jangan sampai harta warisan anak yatim ini menjadi hilang. Karenanya apa? Tentukan saja sahamnya dulu. Ketika bermusyawarah, saya biasa ketika diundang untuk memberikan konsultasi terkait dengan masalah pembagian harta warisan, itu selalu di akhir musyawarah selalu dibuatkan surat berita acara pembagian harta warisan almarhum fulan bin fulan. Ya, itu tentukan tuh hartanya berupa apa, ahli warisnya itu siapa saja, berapa pembagiannya, nanti masing-masing menandatangani ya berita acara itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada misalnya anak buah satu meninggal, ya satu meninggal dunia, anggaplah dia sudah punya istri. Ya, maka si anak yang meninggal ini tidak hilang haknya. Kenapa? Karena alasannya pada saat bapaknya meninggal, si anak ini masih hidup. Karena alasan belum dieksekusi saja, yang kemudian si anak ini meninggal dunia tidak lantas menjadikan hak waris dia menjadi hidup. Ya, anak itu tetap diperhitungkan hak warisnya. Kenapa? Dia memenuhi 4 syarat tadi. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini masih hidup. Walaupun kenyataannya sekarang sudah meninggal, ya karena belum dibagi saja warisannya, itu tidak kemudian menghalangi pembagian hak waris si anak yang meninggal kemudian, karena dia meninggalnya setelah si pewaris, ya dia mendapatkan harta warisan. Gitu kira-kira, ya. Jadi kalau misalnya mau ditempati, silakan ditempati, ya. Tapi kalau seandainya ada di kemudian hari si anak sudah berumah tangga, ibunya juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ya kalau bisa disegerakan pula. Ya kenapa? Ketika satu anaknya nuntut, Bu, Mak, saya kan sudah menikah, ya rumah saya ngontrak, barangkali dengan menjual rumah ayah saya di Marco Polo ini, ya barangkali bisa beli di tempat pinggir-pinggir lah dengan harga yang cukup murah. Ya maka si ibu nggak boleh marah, ya si adik atau si abangnya itu nggak boleh marah juga. Kenapa? Karena kewajiban pembagian harta warisan itu bisa berjalan secara sempurna. Ya tidak ada cara lain kecuali dengan cara menjualnya, maka menjual aset warisan berupa rumah tadi hukumnya wajib. Yang lain nggak boleh nolak. Yang nolak itu termasuk melakukan kezaliman, melanggar atau menghalangi hak waris saudaranya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara kurang bakti karo orang tua. Ini ada satu lagi pertanyaan. Dia itu punya saudara jika harta waris lebih banyak didapatkan dari ibu semasa hidup daripada si bapak karena penghasilan ibu lebih besar. Dan pada saat bapak meninggal, apakah harta waris langsung menjadi milik hak ibu? Padahal sang bapak memiliki 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada suami istri sama-sama kerja, suaminya punya gaji, bininya punya gaji. Cuma jadi masalah istri punya penghasilan banyak, dipakai buat beli apa saja. Kan kadang ada istri yang gajinya lebih besar ketimbang suaminya, tapi ini nggak pernah beli apa-apa. Rumah masih punya suami, ya mobil walaupun butut punya suami,
gitu kan. Tidak lantas ketika suami meninggal dunia, istrinya bilang, aku kan penghasilannya banyak, ini harta ya, harta saya. Nggak bisa begitu. Ya kecuali dia memang punya duit banyak hasil kerja si wanita ini, dia membeli harta yang dihasilkan dari hasil usahanya, harta yang dihasilkan dari hasil pekerjaannya, itu yang dihitung. Ya misalnya apa, suamiku gajinya dikit, waktu beli rumah itu harga 1 miliar, dia cuma punya duit 200 juta, saya yang paling banyak 800 juta. Nah, berarti kan sahamnya jelas. Ya, karenanya untuk bisa membedakan mana saham warisan si mayit dengan orang yang masih hidup, saya punya aplikasi ini, Pak. Ya, punya aplikasi, namanya aplikasi ya daftar aset pasutri. Per berapa ya? Sebentar ya, saya terjual. Ini kan dulu nih, saya share nanti. Baik. Contohnya nanti ketika suami bekerja, ya kemudian istri bekerja juga, dia menghasilkan sesuatu, ya maka sesuatu yang dihasilkan itu minimal dicatat gitu. Ya bagaimana cara mencatatnya? Coba kita lihat di sini. Ya mudah-mudahan bisa jelas ini ya. Aplikasi input aset pasutri, keren nggak? Ya bagaimana ini aplikasi ini mencatat harta-harta mana milik suami, harta mana milik istri. Ya, misalnya si istri kerja, dia punya gaji 50 juta, gitu kan? Di antara 50 juta itu, dia bisa membeli sesuatu. Misalnya dia bisa beli nyicil mobil, gitu ya. Atau misalnya gaji yang dikumpulkan bisa beli cash mobilnya. Nah, masukkan di sini. Input data aset, ya. Input data aset istri, ada input data aset suami. Kita klik di sini input data aset istri. Ya. Ada ID aset. Kita bedakan supaya berbeda karena masing-masing harta punya ID tersendiri nih. Ada barcode-nya. Nama aset misalnya beli harus dikasih mobil yang lain, makanya harus dipahami. Ya, mobilnya merek apa? CR-V. Ya. Nah, di sini tulis warna putih. Ya, CR-V biasa cc-nya berapa paling kecil itu? 1.500. 2.500? 1.500. Oh, paling kecil ada? Ada. Ya, 1.500 cc. Ya, kemudian nomor BPKB-nya berapa? Ya, nomor SNK-nya atas nama siapa? Minimal itu ya. Bla 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 gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Kalau memang itu murni, itu mobil sumbernya uang daripada istri, tulis istri. Yang Jawa kuno nih, Ya, sumbernya ya istri. Jumlahnya berapa? Satu unit. Nilai sahamnya berapa? Harga mobil berapa ratus juta? Yang beli cuma istri doang. Berarti nilai sahamnya berapa? 100%. Transaksinya kapan belinya? Mungkin nanti ya habis taklim dia ke showroom gitu kan. Taklim dia ke showroom kan, dengar informasi begini langsung ke showroom dia. Maka tulis aja today, ya hari ini dibeli. Klik di sini. Ya, di checklist aja kita simpan. Satu ketika ya suami meninggal dunia, maka daftar aset yang dimiliki istri ini nggak boleh dibagi sebagai warisan. Apa sih daftar aset istri? Kita lihat report data aset istri. Oh, ternyata istri punya harta banyak banget ini. Ya, padahal tadi baru masukin cuma mobil doang nih ya. Ada motor metik, perhiasan emas, TV LED. Ya, kemudian lagi ada TV, mereknya semoga awet. Wah, 100 inch. Tapi dari suami, nah berarti ini hibah. Ya, kalau yang ngasih suami berarti hibah. Kenapa kok hibah? Karena ada di inventaris hartanya istri. Gitu ya. Berarti namanya hibah. Ya, hibah suami kepada bininya. Ada tanah apa? Kuburan. Serem juga nih. Ya, ada tanah kuburan yang dibeli oleh dari uang istri. Cuma tanah kuburan ini di mana? Di San Diego Hill. Tempatnya di Kerawang sono. Yang harga yang paling murah satu lubang 80 juta, yang paling mahal 1 miliar. Oh, Masya Allah, itu kuburan doang itu. Ya,
Nah, ini semuanya adalah aset-aset istri yang ketika dia bekerja, ini harta-harta yang dihasilkan dari uang istri, termasuk hibah dari suami. Kemarin kita sudah bahas tentang perpindahan kepemilikan harta suami bisa pindah lewat berapa jalur? Ada nafkah, ada hibah, ada warisan. Ya. Kalau misalnya ini dalam bentuk nafkah, perabotan-perabotan rumah tangga, suami bilang ini nafkahku untukmu, seluruh perabotan rumah tangga berarti punya istri. Ya sudah, kalau memang itu memang diberikan dalam bentuk nafkah. Ya, nah sehingga tidak bisa kemudian suami meninggal, istri mengklaim penghasilan suami mah nggak seberapa, yang gede saya. Tapi kenyataannya rumah itu punya suami. Ya, biar dikata itu suami kerjanya nggak seberapa keren, dan gajinya tidak seberapa banyak, tapi itu rumah punya suaminya, yaitu motor punya suaminya, ya maka itu tidak bisa diklaim hanya milik istri saja, ya tapi menjadi milik siapa? Menjadi milik seluruh ahli waris, menjadi warisan dari almarhum suaminya. Gitu kira-kira, Mas Adi. Baik, mungkin dari Bapak Ibu jamaah tausiah online pada pagi hari ini ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ustadz bisa nanya Ustadz? Silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau tanya, itu kalau yang mendapat warisan adalah perempuan dua-duanya, kebetulan anaknya dua-duanya perempuan, itu apakah bisa warisannya dibagi rata Ustadz? Terima kasih, itu saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Surat An-Nisa ayat 11 ya, di antaranya apa? Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ya, fa in kunna nisa'an fawqa itsnatain. Kalau ada anak perempuan itu ada 2 atau lebih. Jumlahnya 2 atau lebih. Falahunna, maka bagi mereka anak perempuan semua sulusa mataro, dapat 2/3 bagian dari harta yang kau tinggalkan. Karena perempuan semua bagi rata, nggak ada masalah. Ya berapa bagiannya? 2/3 bagi rata. Anaknya 3, 2/3 bagi 3. Anak perempuannya ada 4, 2/3 bagi 4. Anak perempuannya ada 10, 2/3 sahamnya bagi 10, itu boleh. Oh iya. Begitu Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi Ustadz. Ya. Jika anak laki-lakinya sampai dewasa selalu menyusahkan ibunya dan saudara-saudaranya secara materi, ya, dan perasaan ibu dan keluarganya, apakah anak laki-laki masih mendapatkan harta waris sesuai hukum Islam? Sementara jika dari bapaknya yang meninggal, ya nggak ada urusan dong. Ya makanya segera dibagi. Ya misalnya apa? Mungkin tuh anak semasa hidupnya ngerongrong ayahnya ya. Itu kali mungkin gitu ya. Ini pertanyaannya sama dengan yang tadi Ustadz, yang jika harta waris yang didapat dari sang ibu semasa hidup, ibunya lebih besar pendapatannya dari bapaknya. Iya, saya nyambung juga. Kalau dia punya anak, misalnya laki-laki 2. Ya. Yang satu laki-laki ngerongrong waktu ayahnya masih hidup, kerjanya apa? Ngerongrong terus orang tua. Gitu kira-kira ya? Iya, betul. Dia buat kesel orang tuanya. Saya perlu sampaikan begini. Membagikan harta warisan gak pakai rasa manusia. Ya, ini kita sepakati dulu nih. Ungkapan ini sepakat dulu. Bagi warisan gak pakai perasaan manusia, tapi itu aturan Allah. Kenapa? Karena beberapa faktor itu yang tidak berpengaruh kepada ahli waris. Di antaranya apa? Si pewaris dulu semasa hidupnya gedek banget sama tuh anak. Sampai diusir anaknya. Kenapa? Ngerongrong orang tua terus. Ya, narkoba, narik kolor babehnya melulu gitu kan. Ya, apa yang bisa ditarik sama dia, termasuk kolor babe ditarik sama dia. Diusir sama bapaknya. Lu pergi sono lo, nyusahin gua aja lo. Pergi dia. 10 tahun nggak kedengeran kabarnya, ketika ayahnya wafat tiba-tiba dia balik. Dapat warisan nggak? Pertanyaannya tuh, anak dapat warisan nggak kira-kira? Dapat Ustaz. Dapat. Kenapa dapat? Karena dia termasuk tercatat sebagai nasabnya. Kalau dia masih muslim, dia termasuk yang mendapatkan bagian. Dia tidak membunuh ayahnya, ya.
dia kemudian apalagi tidak terhalang haknya, bahkan bisa menghalangi banyak orang. Ya, maka dalam hal ini lagi-lagi si anak ini ia tetap mendapatkan warisan sekalipun si mayit itu gedeknya luar biasa sama si anak ini. Alasannya apa? Karena peninggalan harta seseorang ketika seorang meninggal dunia itu bukan hartanya lagi, tapi menjadi harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah yang bagi, nggak pakai perasaan si mayit. Tapi kalau hibah, kan orangnya masih hidup. Ya, ayah kalau menghibahkan kepada anak yang dibenci, yang digedek-gedegin, kasih dia sedikit aja lah. Yang ini pesangan ayah, kasih yang banyak, boleh nggak? Boleh. Kalau hibah boleh begitu nggak? Boleh. Kenapa? Karena hibah itu, harta itu milik si ayah atau milik seseorang. Tapi ketika seorang itu meninggal dunia, harta itu bukan lagi milik dia, tapi menjadi milik Allah. Fahuwa malullahi azza wa jal, menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi mayyasha, Allah akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Contoh lagi yang paling sering saya contohkan di jamaah itu. Seorang istri, dia punya anak, bilang sama anak-anaknya, tong, ntar kalau kapan-kapan emak lo mati, emak lo meninggal, jangan bagi harta warisan emak lo ya ke babe lo tuh. Emang kenapa emak? Emak gedek mau babe lo katanya. Ya, kenapa gedek mak? Ya habis babe lo nikah lagi nggak bilang-bilang mama katanya. Anaknya bilang, lo kalau babe nikah lagi bilang, emang mas setuju? Ya nggak setuju juga sih katanya. Pokoknya gue nggak ridho dah. Ya, harta warisan emak lo bagi sama babe lo tuh. Ya, emak gedek. 3 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Ya, apakah suami yang digedegin sama bininya dapat warisan nggak? Dapat. Alasannya apa? Karena masih jadi hak. Masih terdaftar dalam jalur pernikahan. Jelas ya? Jadi harta warisan itu bukan harta milik si mayit lagi, tapi milik Allah. Ini orang yang kadang-kadang nggak paham, banyak orang-orang awam di antara kita tuh. Bahkan adik-adiknya bilang sama abangnya, bang, lu bang agak dapet bang. Kenapa emang dek? Ya, babe waktu hidup aja gedek meluh katanya. Ya, lu tukang morotin babe lu, apalagi sekarang lu minta warisan, lu mau lu digerayangin sama babe lu. Ya, digentayangin sama babe lu mau katanya. Kita takut begitu, si abang doon juga lagi. Iya dah, gue ngambil dah. Gue ngeri didatengin sama babe, udah meninggal dunia, datang lagi tempat gue, takut katanya. Padahal nggak begitu. Ya, harta warisan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahannya itu melebihi harta-harta yang mungkin antum cari selama ini. Jangan tidak peduli mau dikit mau banyak, itu warisan, jalankan hukum Allah, keberkahannya bisa muncul itu. Ya, keren udah. Ini kita belum masuk kepada pembahasan menghitung ya. Jadi pertanyaan di cancel dulu. Silakan si host yang punya agenda untuk mengarahkan materi kita lebih banyak porsinya juga. Baik. Bisa latihan. Saya coba mengajak jemaah Bapak Ibu sekalian untuk coba menghitung. Kita ambil contoh kasus saja. Langsung balik nama sertifikat. Misalkan si Adul menikah dengan Tini, karena belum memiliki keturunan. Si Adul ngadopsi Komeng. Ya. Nah, kemudian Komeng menikah dengan si Oneng. Dari pernikahannya lahir si Jono. Ya. Kemudian si Adul memiliki saudara tua bernama Amat. Nah, Amat memiliki anak namanya Gohok. Kayak buah namanya tuh. Nah, Amat telah meninggal sebelum si Adul menikah. Nah, Adul masih memiliki saudara laki-laki dan perempuan, saya si ibu. Ya. Nah, kalau Adul meninggal dunia, siapa ahli warisnya dan berapa besar pembagian tiap ahli warisnya? Masya Allah. Saya juga mumet nih Ustaz. Pak Heri bisa jawab. Pak Bambang barangkali tahu Mas Taufik nih bisa jawab ini. Kayaknya perlu diulang tuh. Saya mau nanya Pak Ustadz yang belum Pak, suruh jawab dulu nih Pak nih. Suruh jawab dulu. Soalnya nyambung yang beberapa hari yang lalu tentang ada punya anak 2 sama saudara perempuan. Kemarin kan kita hitung si istri dapat 3/24,
anak perempuan mendapat 16/24, kemudian saudara perempuan mendapat 5/24. Nah, kemudian berarti kalau saudara perempuan itu 1, berarti dia mendapatkan lebih daripada yang diterima istrinya. Sementara mungkin saudara perempuan itu juga punya keluarga, sementara si istri ya karena ditinggal suami ya tinggal sendirian. Itu Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Ya, coba nanti kita jawab dulu ya, satu-satu dulu Pak. Ya. Kita jawab pertanyaan dari host kita nih. Oke. Boleh nafsikan begini. Adul menikah dengan Tini, yang kemudian tidak punya keturunan, gitu Mas Adi ya? Betul. Dan Adul ngadopsi Komeng. Adul mengadopsi seorang anak namanya Komeng. Komeng menikah dengan Oneng. Oneng punya anak namanya Jono hasil pernikahan. Diketahui si Adul itu punya saudara tua. Punya Amat punya anak namanya si Gohok. Tapi Amat sudah meninggal duluan sebelum Adul. Ditambah bahwa si Adul itu punya saudara laki perempuan sekandung. Kalau Adul wafat, berapa sih bagian ahli waris dan siapa yang mendapatkan warisan itu? Ya, coba kita lihat. Ya. Anak angkat enggak dapat. Kita lihat di sini, misalnya di sini ya. Ahli waris ada Tini. Tini ini sebagai siapa? Sebagai ya. Istri mendapatkan 1/4 bagian karena suami nggak punya keturunan. Ya. Kita lihat surat An-Nisa ayat 12. Ya, betul. Kemudian Komeng, Oneng, dan Jono itu bukan termasuk ahli waris. Semenjak Komeng diadopsi itu bukan ahli waris lagi. Ya, maka si Oneng bukan mantunya, Jono bukan cucunya. Tapi dia bisa mendapatkan harta dari Adul tidak lewat jalur warisan, tapi lewat jalur hibah atau wasiat. Amat ini saudaranya si Adul, ya, tapi dia nggak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Alasannya apa? Dia meninggal dunia lebih dulu. Ya, ini syarat yang kedua, harus hidup pada saat pewaris wafat. Sementara Amat udah meninggal duluan. Apakah kemudian Gohok bisa menggantikan posisi Amat? Gitu ya. Karena ketika seorang meninggal dunia nggak punya keturunan, tidak punya ayah, tidak punya kakek, ya, maka harta itu selain untuk istrinya, itu sisanya diberikan kepada saudara laki-laki perempuan sekandung. Ya. Istri cuma dapat 1/4, sisa 3/4 itu untuk saudara laki-laki dan perempuan sekandung itu. Ya. Nah, Gohok itu kan termasuk ahli waris, dia termasuk keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kan, tapi kedudukan dia itu terhalang karena keberadaan saudara laki-laki yang masih hidup. Itu Mas Adi ya. Jadi ini dapat 1/4, 3/4 untuk saudara laki-laki dan perempuannya. Ya, sementara si Gohok itu ahli waris, tapi dia mahjub, terhalang karena Adul masih punya saudara laki-laki yang masih hidup. Baik. Lanjut Mas Adi. Ini ada pertanyaan di chat. Apabila sang ayah membeli rumah atas nama sang anak oleh ayahnya, apakah ketika sang ayah meninggal dunia, rumah tersebut dibagi waris atau sudah otomatis punya sang anak? Ya, itu semua tergantung kepada akad sebelumnya si anak itu buat si ayahnya. Kalau memang itu prinsipnya hibah, maka telah berpindahlah kepemilikan rumah itu kepada ayahnya. Kalau sudah bicara hibah ya jangan diaku-aku lagi, karena itu sudah milik ayahnya. Ketika si ayah meninggal dunia itu murni warisan. Ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan porsi waris saja. Ya, tidak kemudian tuh rumah jadi kembali, kecuali dipinjemin. Ya, ini rumah saya, ya, rumah saya nih rumah aku beli ya. Ya, ayah silakan tinggal di situ, tapi ini rumah aku ya. Ya, dibilang sama saudara-saudara lain, ini rumah gua nih. Ya, babi kita tinggal di situ, Anda tempatin di situ, tapi ini rumah saya. Nah, berarti kalau akadnya semacam itu, ketika ayahnya meninggal dunia, ya, rumah itu akan kembali kepada pemilik aslinya. Siapa? Anak yang menempatkan atau memberikan tumpangan tempat tinggal kepada ayahnya. Itu kira-kira begitu. Ya, tergantung kepada akad sebelumnya. Jadi jangan sampai awalnya sih ngasih gitu kan. Tapi ketika ayahnya meninggal, dia langsung mengklaim. Enggak, saya enggak ngerasa ngasih ayah. Ini mah rumah saya pinjemin. Wah, ini yang masalah yang begini nih. Ya. Dia akan mengejar apa? Harta dunia, kebaktian dia kepada orang tua harusnya mendapatkan pahala. Tiba-tiba
hibahnya itu, pemberiannya itu diambil lagi sama si anak ini. Ya, seakan-akan dia nggak pernah ngasih kepada si ayahnya itu. Ya, padahal dulunya ngasih gitu. Tahu-tahu pas ayahnya meninggal dunia, diklaim itu rumah gua katanya. Ya, terjadilah tuh keributan. Yang dimenangkan adalah memang itu rumah adalah milik si anak yang membangunkan rumah untuk ayahnya. Cuma akadnya apa? Akadnya dulu ngasih, tapi tiba-tiba ditarik kembali ucapannya. Ya, yang secara sembunyi-sembunyi lah, saudara-saudara nggak tahu tuh akad itu. Dia mengklaim, maka dia mendapatkan harta dunia untuk membeli ya pahala kebaikan atau kebaktian dirinya kepada orang tuanya. Wah, habis sudah, selesai, gitu kan? Ya, karena ditarik kembali itu. Nah, ini kembali dulu Pak Bambang menyampaikan tadi tentang kasus dunia, dia punya anak laki, punya anak perempuan ya. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu sama seperti yang saya tanyakan tadi, Ustadz. Jadi kalau kita lihat yang di-share, itu kan istri mendapat bagian 1/4, sedangkan saudaranya dapat bagian 3/4. Kenapa kok bagiannya saudara si Abdul itu lebih besar daripada saudara istri yang itu? Itu Pak Bambang ya? Ya, hampir sama. Sementara istri karena ditinggalkan dia hidup sendiri, sementara saudaranya pewaris ini mungkin juga sudah punya keluarga, punya suami dan sebagainya gitu. Ya. Maaf, ini masalah keadilannya gitu Pak. Ya. Jadi memang jangan dilogikakan bagi warisan itu. Itu sudah ketentuan Allah. Ya. Itu dapat 1/8 karena dia punya anak tadi Mas Adi ya, salah nih. Ya. Jadi dia punya anak perempuan. Ya. Dapat 2/3 bagian. Ya. Jadi 16 tambah 3 24 untuk ashabul furud. Ya, kemudian sisa 5/24 untuk ya. Nah, jadi kalau antum pakai logika lagi, nggak akan jalan itu pembagian harta warisan. Karena memberikan warisan kepada saudara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak bisa menilai, nanti kesusahan tuh bini. Ya, itu tadi keyakinan kita, ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah turunkan ayat perintah tentang membagi harta warisan, kita harus yakin di dalamnya ada manfaat atau maslahat ya yang lebih dominan ketimbang mafsadatnya. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat susah si wanita ini, nggak mungkin. Minimal kalau ekonomi susah dia tinggal cari laki yang baru, gitu kan? Ya, dia menikah, dapat nafkah, dapat segala mahar dan lain sebagainya. Jadi bukan alasan sebenarnya. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Adi. Mas Adi bilang, kenapa kok istri 1/4 sementara saudara banyakkan, gitu ya? Ulama ketika bicara tentang hubungan antara pernikahan dengan persaudaraan, itu ternyata hubungan saudara lebih kuat ketimbang pernikahan. Pernikahan, ya ada bekasnya. Saudara nggak ada bekasnya. Contoh misalnya di sini, hubungan pertalian nasab itu lebih dulu ada ketimbang hubungan pernikahan. Bener nggak? Anak yang lahir langsung nikah, nggak ada. Ya, dia besar dulu sama abang-abangnya. Ya, keluarga lebih dulu ada ketimbang istri atau suami. Maka kedudukan ya pernikahan itu ya tidak lebih dulu ada sebelum adanya pertalian nasab. Artinya nasab lebih dulu muncul ketimbang pernikahan. Yang kedua, hubungan nasab nggak bisa hilang sampai hari kiamat. Tapi yang namanya pernikahan bisa rusak gara-gara perceraian. Ada mantan suami, mantan istri, ya, nggak ada mantan saudara, gitu kan? Kagak ada mantan anak, mantan babeh, mantan emak, kagak ada. Yang bercerai mah laki bininya, tapi hubungan nasab tidak bercerai. Gitu kira-kira ya. Yang ketiga, pertalian nasab itu bisa mengurangi bagian waris yang ada dalam ikatan pernikahan. Ya, suami punya bini 4, tetap aja bagiannya 1/8. Kenapa? Karena suami punya anak, walaupun cuma 1. Ya, dari bini yang diantara yang 4 itu. Ya, ketika suami meninggal dunia, tidak ada keturunannya, maka yang 1/4 yang 1/8 tadi bisa berubah jadi 1/4 bagian untuk istri. Ya, begitu juga istri meninggal, nggak punya keturunan, suami dapat 1/2. Ketika punya 1 saja anak, maka suami hanya dapat 1/4 saja. Ya, itu kuat itu. Nah, yang keempat kata ulama ya, bahwasannya orang-orang yang ada di bawah pertalian nasab itu bisa mendapatkan jalan harta 2. Sebagai ashabul furud, kadang juga sebagai asobah. Tadi anak saudara perempuan
bisa menjadi ashabul furud manakala orang tuh nggak punya anak tapi punya saudara. Si Adul tadi kan, ya Adul tadi itu kebetulan bisa bernilai secara ekonomis misalnya dijual, tapi kalau mau dibagi mesti bagi posisi kamar. Apa namanya? Maaf Pak Heri, mikrofonnya masih on. Nasab itu bisa mendapatkan 2 jalur, sebagai ashabul furud bisa, sebagai asoba bisa. Ya, nah ini jadi kedudukan kerabat lebih kuat ketimbang pernikahan. Itu kira-kira Mas Adi. Baik. Lanjut Mas Adi. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kedudukan wasiat dengan ahli waris Ustaz? Ya, wasiat itu ya sebagaimana dalam hadis disebutkan la wasiyata li warithin, ya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya gimana? Ahli waris itu nggak boleh dapat wasiat. Kenapa nggak boleh diwasiatkan untuk memberikan hartanya lewat wasiat? Tong, kalau baba lo mati ya, tuh kontrakan 100 pintu buat lu dah. Yang dipanggil si Entong tuh anaknya si mayit ini. Nggak sah hukumnya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu bukan hibah, tapi wasiat. Kenapa kok saya bisa bilang itu wasiat? Karena perpindahan kepemilikannya terjadi setelah si ayahnya wafat. Tapi kalau hibah, lagi seger-seger menghibahkan, boleh. Tong sini Tong, tuh kontrakan 100 pintu buat lu aja dah. Jadi udah. Tapi kalau kalau gue udah mati, ini buat lu. Namanya wasiat. Dan ahli waris itu nggak perlu dapat wasiat. Kenapa? Karena Allah telah membagi bagian hak waris terhadap harta daripada si pewaris yang wafat itu. Gitu kira-kira. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Mas Taufik. Aduh maaf, ini ada titipan satu pertanyaan dari tante saya Ustadz. Ini kebetulan pertemuan Jumat kemarin kita sempat membahas tentang seputar warisan dalam Islam ya Ustadz ya. Hari Jumat kemarin kalau tidak salah. Nah sehari kemudian om saya memang tiba-tiba dipanggil sama Allah, om dari ibu saya karena sakit serangan jantung. Nah ini jadi tante saya meminta tolong kepada saya menitipkan satu pertanyaan kepada Ustadz. Jadi ini momennya pas begini Ustadz. Jadi om saya meninggalkan satu istri atau tante saya, lalu meninggalkan 1 orang anak. Lagi perempuan? Gimana Ustadz? Laki apa perempuan? Laki-laki Ustadz. Laki-laki. Ya, anak laki-laki satu aja tunggal, lalu dan seorang ibu. Ada ibu ya? Dari om saya. Nah pewaris ini om saya ini meninggalkan harta peninggalannya kemarin sudah dihitung sama tante saya kurang lebih 75 juta Ustadz. Ya. Nah, lalu ada biaya pengurusan jenazahnya kurang lebih 1 juta dan biaya selama perawatan di rumah sakit kurang lebih hampir 14 juta Ustadz. Nah, yang ingin ditanyakan bagaimana perhitungan? Mungkin lebih langsung ke praktek Ustadz ya. Perhitungan dari ahli waris masing-masing. Itu aja Ustadz. Syukran. Jadi yang 75 juta itu udah murni tuh, sudah dikurangin. Udah murni ya? Insya Allah murni sudah. Baik. Ketika ada seorang meninggal dunia, punya ibu, punya istri, punya anak laki-laki. Ya, ini yang harus kita pastikan dulu bahwa harta 75 juta itu murni, itu adalah warisan. Sudah dikurangi bagian hutangnya, dikurangi bagian biaya pengurusan jenazahnya, sudah dikurangi mungkin ada wasiatnya, tidak bercampur dengan milik orang lain. Nah, itu yang pertama kali sebelum kita membagikan harta warisan kepada ahli waris, tentukan dulu dengan pasti objek warisannya adalah harta yang sempurna dimiliki si mayit. Anggap 75 itu harta sempurna. Yang kedua, ya dahulukan lihat orang-orang yang bisa menghalangi orang lain. Antara orang yang menghalangi dan orang dihalangi. Kebetulan dalam hal ini tidak ada orang dihalangi. Ya, semuanya berhak. Ibu berhak, istri berhak, anak berhak. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, dahulukan ashabul furud. Ashabul furud itu siapa? Orang-orang yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bagiannya. Nah, di sini ada 2 nih, ya, sebagai AF, ashabul furud. Pertama ibu, yang kedua istri, atau pertama istri, kedua ibu, sama saja, ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Ashabul furud itu urutannya harus begini, harus begitu, enggak. Yang penting bagiannya berapa kan gitu. Pada saat seorang meninggal dunia, dia punya anak
keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, seorang ibu hanya mendapatkan ya as-sudus, itu 1/6 bagian. Ya, ibu dapat 1/6, ya 1/6 bagian, sementara istrinya dapat 1/8. Ya, istrinya 1/8. Kenapa? Karena Om Antum itu punya anak yang ditinggalkan, laki-laki tadi. Ya, 1/6 dan 1/8 itu caranya bagaimana untuk bisa dengan mudah. Memang dulu itu di masa para sahabat membagi warisan langsung 75 bagi 1/6, ya dibagi 1/8 gitu ya. Tapi sekarang ini ada perhitungan yang lebih mudah lagi, yang ujung-ujungnya hasilnya sama. Bagaimana kita menyamakan penyebut antara 1/6 dan 1/8, cari saham atau bilangan yang bisa dibagi 6 dan 8 berapa, Mas Taufik? Bilangan yang bisa dibagi 6 dan 8 berapa? 24 ya. 24 ya Ustaz? 24. Ya, maka 1/6, 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 1 berarti 1/6 adalah 4/24. Ya, istrinya 24 bagi 8, 3. 1/3/24. Berarti ashabul furud ya ada 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya, 7 bagian ya. 7 bagian untuk ashabul ya. Nah, sisanya berapa buat anak laki-laki? Karena sahamnya 24, yang baru didapat adalah untuk ashabul furud cuma ada 2 orang saja, ibu dan istri saja, maka sisanya baru dapat 7, sisanya berapa? 17/24 itu untuk ya jatah warisan anak laki-lakinya. Sebagai apa? Asobah binafsih namanya. Jadi asobah binafsih ini ya dia yang mendapatkan harta sendirian, tidak ada anak perempuan. Ya, cuma dia doang laki-laki itu dapat 17/24. Nah, saham 4/24, 3/24, 17/24 adalah ukuran untuk mengeksekusi yang 75 juta tadi. Nanti antum di rumah bikin sendiri itu. Hitung. Baik Ustaz. 75 juta dibagi dikali bagi 24 berapa gitu ya. Nanti hasilnya berapa? Ya, misalnya 75 juta untuk bagian istri kali 3 bagi 24 berapa? Anak 75 juta kali 17 bagi 24 ya berapa hasilnya? Nah, hasil itu ya itu bisa berubah sesuai dengan nominalnya, tapi saham yang per 24 tadi tidak berubah. Dia kapan-kapan mau eksekusi ternyata si ayah masih punya tanah. Ya, tanahnya di mana? Di Cilengsi, ya, ada tanah sekian meter dijual. Nah, bagi lagi dengan saham yang ada tadi. Ya. Nah, kebetulan anak laki-laki beliau itu menghalangi saudaranya. Mungkin si Om Antum itu punya saudara, buktinya ada antum ponakannya kan? Ya berarti si Om ini kan punya saudara kan, laki-laki atau perempuan kan? Ya, masih ada kan? Masih ada ya? Masih. Si Om itu, almarhum Om Antum itu. Nah dia nggak mendapat perhatian. Kenapa? Karena almarhum itu memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Gitu ya. Ya. Syukuran Ustaz. Mas Adi, barangkali ada nggak pertanyaan khusus host yang bicara tentang masalah kasus waris? Coba. Saya ada Ustaz. Silakan. Coba kita langsung latihan menghitung saja nih. Baik. Biar jelas gitu ya. Baik. Contohnya seperti ini Ustaz. Ibu Sinta dan Pak Andi adalah suami istri dengan 3 anak laki-laki. Namanya Agus, Agis, dan Agam. Dan juga punya 1 anak perempuan namanya Agustina. Agustina, siap. Ya. Nah, Pak Andi memiliki seorang ibu bernama Ibu Suti. Ya. Nah, sedangkan Ibu Sinta memiliki seorang ayah bernama Pak Santoso. Ya. Apabila Ibu Sinta wafat, ya, berapa rupiah yang diterima oleh masing-masing jika harta almarhumah berjumlah 120 juta. Baik, hartanya 120 juta. Ya. Hati-hati pertanyaan begini ini seringkali diungkapkan oleh orang ya. Mereka seringkali menyebutkan nama gitu ya. Itu kadang-kala nama itu bisa menipu. Contoh siapa? Nama Maisaroh. Maisaroh itu laki perempuan? Perempuan. Laki-laki, Pak. Orang Maisaroh laki-laki. Tapi memang di kampung kita Maisaroh kadang anaknya Pak RT sebelah rumah kita itu. Ini kadang-kadang begitu ya. Jadi yang dilihat bukan namanya, tapi status apa
jenis kelaminnya laki atau perempuan. Itu yang paling mendasar tuh, laki atau perempuan. Ya, dia itu. Nah, sehingga kalau kita coba hitung ya, coba menghitung warisan tadi, Bu Sinta punya Pak Andi dan Bu Sinta suami istri punya anak 3 laki dan 1 perempuan. Namanya Agustina. Kita dapetin bahwa anak itu 3 laki dan 3 perempuan. Ya, Pak Andi punya orang tua namanya Bu Suti. Ya, sementara Bu Sinta punya ayah namanya Pak Santoso. Nah, itu nama-nama itu anggaplah itu data kita. Ya, kedudukan keluarga sebagai mertua, menantu, ayah, anak, ibu, anak. Nah, tinggal yang meninggal siapa? Gitu kan? Yeah. Yang meninggal ternyata Ibu Sinta. Nah, berarti kedudukannya Bu Sinta, dia meninggalkan waris siapa saja? Ada Pak Santoso sebagai ayah, ada Andi sebagai suami, ada 3 anak laki dan perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bu Suti bukan ahli warisnya Bu Sinta? Karena Bu Suti ibu dari Pak Andi, suaminya Bu Sinta. Terhalang dah. Enggak, Bu Suti itu sebagai apanya Bu Sinta? Mertua. Ibu mertua. Dan kita tahu kaidah bahwa mertua dan menantu tidak saling, ya, bukan ahli waris. Tapi bukan ahli waris. Bu Suti jangan dimasukin. Ya, kalau pas ngitung Bu Suti suruh minggir dulu gitu kan. Tapi kalau mau ikut musyawarah nggak apa-apa, tapi jangan suruh ngomong. Ya, karena haknya nggak ada gitu ya. Suruh mantau saja, ngelihat gitu ya, buat latihan. Nah, sekarang masalahnya Pak Santoso sebagai ayah, ketika Bu Sinta punya anak, Santoso dapat berapa? Ya, dalam Al-Quran disebutkan si ayah ini mendapatkan 1/6 bagian, ya. 1/6 bagian, ya, si ayah dapat 1/6 bagian karena kebetulan Bu Sinta punya anak. Pak Andi sebagai suami dapat berapa? Ada yang tahu nggak? 1/8. 1/8 itu istri, Pak. Istri ya. Istri, Pak. Ya, 2/4 dia dapatnya dari istri. Berarti Pak Andi dapat 1/4. Nah, istri meninggal punya anak. Ya, ashabul furud ada ayah, ada suami. Ya, sementara anak-anak ini ada laki dan perempuan, kedudukannya sebagai asobah, mendapatkan sisa. Ya, untuk mengetahui perhitungan waris dengan mudah, ya, maka ada istilahnya apa? Samakan penyebutnya. Apa yang disebut dengan penyebut? Yang bagian bawah itu. Ada 6 dan 4. Cari saham yang bisa dibagi 6 dan 4. Berapa bilangannya? 12. Nah, 12 ini saham. Maka Pak Santoso samakan penyebutnya jadi 2/12. Ayo. Pak Andi dapat 3/12. Ya, 3/12. Ya, 3/12. 2 tambah 3, 5. Itulah saham untuk ashabul furud. Tapi sahamnya yang keseluruhan adanya 12. Sisa ya diambil 5, sisanya berapa? 7. 7/12 itulah laki dan perempuan. Kalau sudah sampai 12 semua, kita bisa hitung hartanya berapa tadi, Mas Adi? Hartanya 120 juta. 120 juta. Pak Santoso dapat 20 juta. 120 juta kali 2 bagi 12. Ya, Pak Andi dapat 30 juta. 120 kali 3 bagi 12. Ya, sementara untuk anak-anak, sisanya mendapatkan berapa? Ya, 7/12 kali 120 juta, itu adalah 70 juta. Ya, 70 juta ini, kebetulan anak laki-lakinya ada 3, anak perempuan 1. 3 bagian anak laki-laki, kan 2 kali bagian anak perempuan. Ya, anak laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unthayain, 1 laki-laki jatuhnya 2 kali bagian perempuan. 3 laki-laki kali 2 bagian berapa? 3 kali 2 bagian. 3 kali 2 bagian 60 juta. 60. Jangan buru-buru ngomong 60 juta. Buru-buru aja Mas Adi nih. Ya. 7 ya. Laki-laki bagi 7. 6 ya, 6 bagian. 6 bagian. Tambah 1 anak perempuan kan 7 bagian. Sahamnya 7 bagian. Nih kalau kemudian di perhitungan yang pertama nih. Ya. Ambil dengan saham ini kebetulan dia 7 di sini. Maka 7/12 ya, 7/12 kali 120
20 juta. Satu anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan setengahnya dapat 10 juta. Nah, dia ada perhitungan yang kedua nih, ya. Misal kebetulan anak laki dan perempuan nggak sama dengan nilai saham bilangan desimal ini ya, bilangan perperan ini 7/12. Tapi yang dilihat adalah nominalnya, ya. Tapi sebenarnya hasilnya sama saja. Contoh misalnya gini, anak laki-laki 3 kan 6, ya. Anak perempuan 7. Berarti anak laki-laki dapat 2/7. Anak perempuan dapat 1/7. Yang dikali bukan 120 juta, tapi dikali nominalnya. Ya 2/7 kali 70 juta, hasilnya berapa? 20 juga. Jadi ada 2 cara perhitungan. Ya, jadi dengan melihat nilai ini, kalau pas nilainya memang 7 bagian, tinggal kalikan saja hartanya, ya ini sisanya dibagi-bagi gitu ya. Atau dengan nominal kalau jumlah anaknya nggak sama gitu. Ya, misalnya tadi pakai 2/7, yang dikali adalah bukan 120 juta, 70 jutanya. Tapi kalau pakai yang 7/12, tinggal kurangin aja 2/12, ya kali 20 juta, kali 120 juta sama dengan tiap anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan cuma 1 dapat 20 juta. Ini kalau kita lihat tabelnya di sini. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Salah satu contoh Ustaz, warisan. maaf, kalau anaknya perempuan 2 berarti dibagi 8 gitu ya Pak Ustaz nantinya? Kalau anak perempuannya 2 berarti 8, betul. Oh ya. Berarti kalau 8 kan tidak klop ya? Ya, betul. Iya. Ya, nilai ini kan nggak klop nih. Nilai uangnya. Misalnya kalau 8 bagaimana? Ya udah 2/8. Tiap anak laki-laki dapat 2/8, 70 juta. Nah, jangan 110 juta karena udah mendapatkan sisa di sini nominalnya. Kalau yang perempuan, tiap anak perempuan dapat 1/8. Dari sisanya 70 juta. Bisa dengan ini, bisa dibagi dengan ini. Cari yang mudah saja, hasilnya. Ya, kadang ada ustadz yang protes juga, nih kok begitu, coba ustadz hitung, saya hitung hasilnya sama nggak? Oh sama, ya udah. Sama. Untuk hitung dengan saya hitung, nah lebih mudah yang ini, saya bilang gitu. Karena orang nggak ribet-ribet, ngitungnya nggak pusing-pusing. Ya, dengan melihat saham nilai penyebutnya aja udah bisa kita taksir ya berapa bagian. Itu kira-kira Mas Adi. Ada lagi nggak? Silakan. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari hitung-hitungan, contoh kasus lagi? Ada, Mas Adi. Silakan Pak Heri. Silakan. Ini kisah nyata nih. Ya. Ada seorang suami istri lah. Ya. Istri bernama M, suami bernama E. Dia mewariskan harta kurang lebih sekitar 10 miliar. Ya. Dari perkawinan terdahulu, Ibu M ini memiliki 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya. Sedangkan dari pernikahan yang sesungguhnya dengan E yang meninggal sebagai pewaris, ini menghasilkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. Nah, untuk hitung-hitungannya bagaimana Pak Ustadz? Untuk ibu jelas akan menerima 1/8 ya, kalau tidak salah. Bukan ibu, istri Pak. Istri. Itu aja ya. Ya, ini aja. Seorang meninggal dunia, hartanya 10 miliar. Dia punya istri dengan anak 4. Kenapa yang anak yang 5 tadi nggak dihitung? Karena anak tiri bukan ahli waris, Pak. Ya. Anak tiri bukan ahli waris, kecuali yang meninggal ibunya. Berarti ibunya punya anak 9. Oke. Ya, yang dihitung adalah si suami dengan istri yang sekarang, dia punya anak 4. 1 laki 3 perempuan kan? 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki dan 2 perempuan. Bagaimana menghitung warisnya? Antum harus pastikan dulu suami udah nggak punya orang tua lagi. Masih ada orang tuanya nggak? Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Berarti yang menjadi ahli waris adalah istri 4 tadi. Ya, berapa bagiannya? Si istri mendapatkan 1/8 bagian dari yang 10 miliar itu. Ya. Jadi nggak perlu lagi harus istri jangan protes. Wah, saya kan nikah sama si fulan, bagi dulu dong harta gono gininya, 5 miliar kurangin. Nanti yang 5 miliar bagi 1/8. Jangan begitu. Ya, itu jelas melanggar ketentuan syariat. Walaupun hukum positif, saya yakin Pak Heri lebih paham lah.
ada Undang-Undang Pernikahan pasal 1 pasal nomor 1 pasal 35 tahun 74 tentang harta hasil pernikahan. Ya, di mana di situ istri seakan-akan punya saham 50% dari harta bersama itu. Nah, kita sudah sepakat bahwa harta bersama tidak dipengaruhi karena sebab pernikahan, tapi lebih kepada saham dan deklarasi saling menghibahkan. Nah, sehingga harta 10 miliar kalau itu murni punya suami, maka tuh warisan istrinya cuma dapat 1/8 bagian. 1/8 dari 10 miliar kalau nggak salah hitung itu 125 jutaan ya. Lebih, Pak Ustaz. Ya. Benar kan? Oh, benar. 125 juta kan 1/8 itu. 12,5 ya. Ya kan? Ya. Apa 1,1 miliar 250 juta? 1 miliar 250 juta ya. 1,250 juta. Ustaz. Ya, berarti dia istri itu mendapatkan 1 miliar 250 juta. Jadi walaupun 1/8 gede juga ternyata. Kalau hartanya 10 miliar itu ya. Jadi kalau hartanya dikit amsyong juga tuh bini gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa ashabul furud cuma istrinya saja, ya 10 miliar dikurang dibagi 1/8 100 atau 1 miliar 250 jutaan gitu ya, maka sisanya berapa? 8 miliar 750 juta untuk ya asobah bil ghair, ada diantaranya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagaimana menghitung saham asobah ini? 1 laki-laki kan jatahnya 2 kali bagian perempuan. Jadi ya, maka 2 laki-laki kali 2 bagian sama dengan 4 bagian. Ya, ditambah 2 bagian perempuan sama dengan 6 bagian. Maka saham untuk anak laki dan anak perempuan itu 6 sahamnya. Nah, tiap anak laki-laki dapat 2/6, ya. Tiap anak perempuan dapat 1/6. Dari mana? Dari sisa warisan setelah dikurangi bagian istri yang 8 miliar 750 juta. Ya, yang lain dengernya pusing-pusing juga pala ini. Ya, lumayan juga ini. Bagaimana cara mengeksekusinya? Anak laki-laki A misalnya, dia dapat 2/6 dikali 875. 8 miliar 750 juta. Cobalah, sekali-kali hitung coba. Pakai kalkulatornya coba dihitung. Ya, 2/6, ya 875 kali 2, ya dibagi 6. Berapa hasilnya Pak Eri? 87. Ya, 8 miliar 750 juta, anggaplah nolnya tinggal 2,9 Pak Ustadz. Berapa Pak? 2,9. 2,9, jadi 2 miliar 916 juta 66. Ya, sekian lah ya. Ya. Nah, itu didapat oleh tiap anak laki-laki, ya itu sekitar 2 miliar 900 jutaan. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah, tinggal anak perempuannya, dia dapat 1/6 bagian. Tinggal setengahnya, tinggal kali setengah aja. Ya, tinggal kali setengah bagian daripada anak laki-laki, itu bagian tiap anak perempuan. Ya, jadi kira-kira 1,8 sekian lah. Nah, itu kalau sudah tahu kita porsinya seperti itu dan kebetulan hartanya sudah ketahuan 10 miliar, ya sudah, jangan nunggu lama-lama, eksekusi aja. Ya, karena kita khawatir kalau nggak dibagi-bagi nanti ada cawi-cawi dari anak yang di luar ahli waris itu. Misalnya apa contohnya? Emaknya meninggal kemudian. Nah, itu. Meninggal kemudian. Pasti kan di situ akan dibicarakan masalah saham yang 1/8 itu. Ya, belum dibagi saham yang 1/8, emaknya meninggal dunia. Maka di sini akan terjadi anak nggak cuma 4, nggak cuma 5, tapi 9 anaknya. Ya, nah itu supaya bisa dimanfaatkan selagi istrinya masih hidup, ya udah kasih bagiannya 1 miliar 250 juta. Dapat nggak tuh beli rumah di Marco Polo itu? Dapat Ustaz. Dapat. Nah, kalau dapat ya tinggal belikan rumah aja beres. Nanti dia hidup, anak laki-lakinya banyak itu, insya Allah. Ya. Ada lagi silakan. Ada di chat ini? Ada di chat Ustadz. Sebentar. Kalau ahli waris ada yang berbeda agama, bagaimana cara pembagiannya? Hukum mana yang dipakai untuk pembagiannya, Ustaz? Ya, kalau antum nanya hukum apa, kita orang Muslim,
hukum kita lah yang kita pakai, gitu kan. Tapi masalahnya si anak murtad ini bakal ngadu kepada pengadilan. Biarkan kita turutin dia mengadu kepada pengadilan. Kalau ternyata nanti hakimnya memutuskan bahwa si anak murtad ini dapat warisan, yang dosa mereka. Gitu aja beres. Ya, kehilangan harta bagian kita diambil karena lewat pengadilan. Pengadilan menghukumi pakai hukum yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Udah yang dosa mereka. Gitu aja beres. Ya, dan dosa kepada manusia tidak akan pernah bisa dihukumi dengan tobat saja, tapi harus dikembalikan harta itu yang dulu pernah dia rampas. Dan yang repot lagi, wasilahnya siapa? Pengadilan yang menjadi wasilah terjadinya penyimpangan bagian harta warisan itu. Maka dosa wasilah sebanyak ya orang yang akhirnya jadi berbuat dosa karena perantaraan mereka. Ya saya sih ngomong apa adanya aja lah. Ya, nggak ada tendensi apa-apa kecuali bagaimana kita menegakkan aturan-aturan syariat itu. Saya pernah mengatakan ini, antum kalau menghilangkan hak si anak yang murtad ini, yang beda agama, antum itu melakukan tindakan melawan hukum. Loh saya balikin, antum aja melawan hukum. Hukum siapa? Hukum Allah dia lawan. Ya, sekarang mana yang lebih kuat? Ya, apakah saya dianggap berdosa melawan hukum ya yang dibuat oleh satu negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, ketimbang antum melawan hukum Allah yang menciptakan antum itu saya bilang. Ya, akhirnya cengar-cengir juga. Udah kita makan soto aja. Udah kenal soto. Lanjutin. Lanjut, Mas Adi, kita biar Ustaz, ini saya ada pertanyaan, mungkin dari Bapak Ibu jamaah di sini ada yang bisa bantu jawab juga. Kalau memang ada yang bisa bantu jawab, dikasih hadiah. Nanti hadiahnya berupa buka puasa di Beduk Maghrib. Gitu ya. Di rumah masing-masing. Jadi gini, pertanyaannya, Ustaz, seorang wanita wafat meninggalkan seorang suami, ya, seorang ayah dan ibu, dan seorang anak laki-laki. Gampang banget itu. Gampang ini. Pak Eri dapat nih. Almarhum memiliki harta berupa tanah, rumah, deposito, tabungan, totalnya nilainya sekitar 12 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya berapa rupiah masing-masing yang diperoleh oleh ahli waris? Silakan. Jadi seorang meninggal dunia punya ayah, meninggalkan ibu dan anak laki-laki. Dan suami. Suami ya? Ada suami? Ada suami. Berarti yang meninggal istri ya? Ya. Wah, berarti ini istri Bung Hari ya? Bung Suki ini. Gitu kan? Ya. Meninggal hartanya 12 miliar, punya suami, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak laki-laki satu. Monggo, berapa bagian warisnya? Kalau Mas Adi nggak berani ngasih hadiah, saya kasih hadiah. Oh. Mau dikasih pulsa, bisa transfer. Pulsa 100.000. Ya, gantung ininya nih, pakai jaringan seluler apa ini. Silakan Pak, kita latihan aja, jangan malu kalau salah gitu ya. Kalau malu pakai helm jawabnya Pak. Ya. Ya nggak kelihatan mukanya. Ibu bapak masing-masing 1/6. Iya. Kemudian suami 1/4 karena punya anak. Ya. Dan anak adalah sisanya gitu Pak Ustaz. Ya, berapa dong? Berapa rupiah Pak? Rupiahnya Pak. Oh rupiahnya ya. Ya. Berarti 1/3, 1/4. Pembaginya 12 nih. Bagian 12 tadi. Dibantu Pak, ntar hadiahnya Bapak Parwan dulu. Kita join sama ini ya. 3. Ntar kita berdua Pak Bambang. Ya Pak Ari. 5. 5. Tadi berapa miliar Pak Adi? 12 miliar Pak. 12 miliar. Oke, dapat nih. Oh, langsung dapat beliau. Ya, Oke, Bapak Ibu mendapatkan ibunya 2 miliar, bapaknya 2 miliar, suaminya 3 miliar, sisanya 5 miliar anaknya. Bener nggak Pak Adi itu yang ngasih soal? Yang ngasih soal itu. Jadi Bapak Ibu kan masing-masing 1/6, berarti berdua itu 1/3, jadi 4,12. Sehingga ibunya dapat 2 miliar, bapaknya 2 miliar, kemudian suami 3 miliar, 5 miliar anaknya. Anaknya 5 miliar. Gimana Ustadz?
Ya antum yang ngasih jawaban, ngasih pertanyaan harus jawabannya dong. Saya bertanya Ustadz, bukan ngetes. Oh gitu ya. Baik. Jadi ayah ibu dapat 1/6 alasannya karena si mayit punya anak. Gitu ya. Kemudian dia punya suami, dia punya anak juga. Suami dapat berapa? Dapat 1/4 bagian kan anak. Sisanya ada anak laki-laki. Ya. Nah, antara 6 dan 4 itu cari sahamnya berapa? 12. 12. Ya. 12. Sehingga si ayah dapat 2/12. Kemudian si ibu dapat 2/12 dikali 12 miliar itu. Maka si ayah dapat 2 miliar, ibu 2 miliar, si suami dapat 1/4, 12 dapat 3. Ya. Ya, 2 tambah 2 tambah 3 adalah 7 miliar. Hartanya 12 miliar. Untuk anak laki-laki berapa? 5 miliar anaknya. 2 miliar. Macan tutul mandi dikali. Antum betul sekali, Pak Bambang. Tapi dibantu Pak Heri dia tadi. Ya, nanti mohon. Saya tidak mau ingkar janji, tolong kasih nomornya Pak Bambang itu untuk bisa saya kirim pulsanya nanti. Alhamdulillah. Semoga nanti pakai Zoom-nya nggak ngedut-ngedut lagi itu karena pulsanya cukup. Silakan, kalau masih ada lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Satu Pak Ustadz, yang saya tahu wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, syarat wasiat itu seperti apa? Apakah ke siapa saja boleh, bahkan pada non-muslim pun apa juga boleh itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kita bicara tentang wasiat ya, wasiat itu dalam pengertian ilmu waris memindahkan hak kepemilikan dari orang yang mewasiatkan kepada orang yang mendapatkan wasiat, yang eksekusi perpindahan kepemilikannya terjadi setelah si pemberi wasiat wafat. Ya, itu bicara tentang wasiat. Rukunnya apa? Sama seperti rukun hibah sebenarnya. Ada yang berwasiat, ada yang menerima wasiat, ya, ada objek harta yang diwasiatkan, ada sirrohnya. Ya, ada sirroh itu ada ijab sama qabul gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian siapa sih yang nerima? Mereka yang tidak termasuk ahli waris. Ya, baik itu kerabat non ahli waris maupun orang-orang di luar kerabat, tetangga, ya, kawan gitu kan, mertua, menantu, saudara ipar, itu bukan ahli waris tuh. Itu dari anak perempuan tuh kerabat non ahli waris namanya. Nah, dia itu boleh mendapatkan wasiat maksimal berapa? 1/3 dari total hartanya. Ya, 1/3 daripada total hartanya itu. Itu pengertian tentang masalah wasiat. Bagaimana kalau ada orang kafir yang diwasiatkan? Nah, ini kita bicara masalah adab dulu. Ya, bahwa kalau seandainya bicara diwasiatkan harta, taruhlah mendapatkan 1/3, itu dengan alasan apa? Ya, apakah dengan orang mewasiatkan harta kepada si kafir ini lebih mendatangkan maslahat untuk diri orang yang mewasiatkan, atau bagaimana dengan kehidupan agama seseorang? Ya, jadi dilihat dari sisi manfaat ya. Nanti si kafir ini dapat wasiat, saudara-saudaranya banyak yang hidupnya dalam taraf ekonomi yang susah. Atau ada tetangganya yang muslim yang justru dia nggak pernah perhatikan itu. Namanya tidak punya adab. Kalau bicara tentang sah atau tidaknya ya, namanya wasiat itu kan maknanya adalah seperti orang menghibahkan. Hibah itu kan pada siapa saja. Ya, nilainya adalah sodakoh gitu kan. Nilainya adalah pahalanya sifatnya sunnah, mendapatkan pahala sama dengan pahala sodakoh. Ya, kepada siapa saja. Tapi kalau dari sisi bicara tentang adab gitu kan, antara orang non muslim, ada tetangga muslim, ada tetangga dia muslim, dia saudara, maka yang ketiga inilah ya yang dia kemudian punya punya hak lebih banyak, lebih besar ketimbang jenis-jenis tetangga yang lain. Ya gitu kira-kira Pak Bambang ya. Jadi terima kasih Pak Hasan. Kalau hukumnya bicara boleh sih boleh gitu kan. Cuma bicara adab dulu, karena kalau bicara wasiat 1/3 harta itu diserahkan ya untuk si kafir ini, kita khawatir malah dipakai untuk menumbuh suburkan siar-siar agama mereka. Nah, ini kita khawatir itu saja. Ya. Ya Pak.
Silakan Mas Adi. Baik. Afwan Ustadz, Ana mau share nomor Silakan. handphone Ustadz. Jika mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang ingin berkonsultasi di luar tausiah online pada pagi hari ini Ustadz. Iya. Boleh Ustadz. Silakan aja nanti Bapak Ibu yang pengen berkonsultasi lewat online maupun juga offline. Mas Adi itu pernah ke rumah saya itu, udah 2 kali beliau tuh. Ya, terakhir kemarin beliau sampaikan amanah dari teman-teman jamaah ya. Ya. Sampai alhamdulillah ya manfaat sudah saya rasakan. Saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza, kemarin sudah diterima dengan baik. Ya, jadi buat kawan-kawan jamaah sekalian yang barangkali ada kebutuhan untuk konsultasi waris nih dalam kondisi PSBB sekarang, ya udah bikin Zoom aja, pinjam akunnya Pak Heri gitu ya. Pak Heri nggak boleh kepo-kepo tuh. Ada entrance fee-nya Pak Ustadz. Ada uang dengernya juga tuh ntar tuh Pak. Hitungannya jam-jaman Pak Ustadz. Ada siarnya loh. Jadi silakan. Itu misalnya kita pakai yang tidak berbayar semacam apa Microsoft Teams ya. Microsoft Teams bisa dipakai. Saya juga sudah beberapa kali pakai untuk kajian yang tidak menggunakan Zoom. Jadi boleh juga. Atau barangkali kalau memungkinkan dekat bisa ke rumah saya, tafadhol, monggo silakan. Ya, ini nggak ada masalah. Jangan berpikir yang ruwet-ruwet lah. Ya kadang belum apa-apa udah nanya berapa gini. Ya nanti jawabnya gede-gede juga pada nge-pair semua, repot juga gitu kan. Pokoknya yang penting antum datang tanya, masalahnya selesai, saya sudah dapat mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Ya ada hal-hal yang sifatnya keduniaan, terserah Allah mengalirkan itu kepada saya. Ya mau dialirkan urusan Allah saja. Jadi yang penting amanah dari salah seorang guru saya pernah mengatakan, antum jangan sampai ini dititik beratkan untuk mencari harta dunia dengan warisan ini. Kenapa? Karena memang ini bakal ya antum tuh punya posisi yang strategis. Ya orang ngurusin duit dulu gitu ya. Tapi jangan dititik beratkan untuk itu. Kenapa? Nanti akan kehilangan jati diri antum sebagai seorang ulama. Ya kenapa alasannya? Khawatir ada orang-orang minta fatwa, fatwanya pesanan, gitu kan? Pokoknya nanti bilang begini saat wasiat anak memang batil, tapi antum bilang wasiat itu, wah nanti Ustadz begini-begini, nah itu yang jadi masalah. Ya karenanya jadi jangan diberatkan karena itu, ya itu urusan Allah lah kepada hamba-hambanya mengalirkan ya bentuk-bentuk rezeki itu terserah Allah saja. Tapi intinya saya tidak sama seperti notaris, seperti pengacara, karena mereka profesional. Ya sekalipun barangkali saya menyebutkan diri saya konsultan waris Islam, tapi tidak arahnya ke situ dulu gitu. Karena memang supaya mendekatkan orang mau berhukum dengan hukum Allah, jangan sampai dipersulit, dipermudah. Ya, kalaupun nanti Ustadz pulang cuma bawa syukron sama afwan doang nggak apa-apa. Ustadz syukron ya, iya gitu kan. Tapi afwan nih ya nggak apa-apa juga. Pokoknya Ustadz dapatnya syukron sama afwan doang gitu. Udah sama notaris. Tadi Pak Heri mau dipakai akunnya saja udah main jam-jaman, itu kan berat juga. Ya, Ustadz. Berapa Pak Heri itu? Apa Ustadz? Ini kalau mau tanya, untuk sertifikasi itu ngambil di mana Pak Ustadz untuk waris? Kalau bicara sertifikasi konsultan waris Islam itu kan yang repot sekarang kita berhadapan dengan hukum positif. Ya, saya nggak tahu apa sertifikasi itu muncul atau tidak untuk khusus untuk waris Islam. Kenapa? Karena saya kuliah di Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu mempelajari salah satunya fikih faraid. Dan itu cukup dengan adanya sertifikat ijazah saya sebagai orang yang menggali ilmu di Fakultas Syariah. Ya, itu sudah cukup menandakan setiap orang yang belajar di Fakultas Syariah sudah pasti akan mendapatkan pelajaran waris sebenarnya gitu, Pak. Itu mengimbangi menjadi kompetitor yang mereka-mereka yang memberikan konsultasi waris tapi mengacu kepada hukum-hukum positif yang sebagian ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Kita khawatir ya orang-orang yang menjadi salah untuk menerapkan ya pembagian aturan masalah waris Islam ini. Itu kira-kira Pak Heri. Syukron Pak San. Ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian, para jemaah pada pagi hari ini?
Saya rasa cukup tadi. Kalau tidak ada, saya minta closing statement dari Ustadz. Jadi Pak Heri, gimana Ustadz? Pak Heri ada tambahan apa? Enggak, cukup Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah, ya. Saya pikir mau nanya lagi apa gitu. Di belakang aja Pak Ustadz. Closing statement insyaallah. Untuk menghindari perpecahan dalam keluarga terkait warisan, mohon saran dan masukannya dari Ustadz. Silakan. Baik. Kalau kita bicara tentang harta warisan, itu bukan kejahatan, tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, kita tidak melakukan perdagangan untuk mendapatkan harta itu, tapi ketika ada kerabat kita meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagikan harta warisan dalam bentuk nikmat itu kepada para ahli warisnya. Maka orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah dengan cara bagaimana mendalami ilmu waris, bagaimana mengetahui seluk-beluk tentang pembagian harta warisan, agar apa? Nikmat tidak berubah menjadi laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ya, kita akan banyak berikan kesempatan teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu ini. Saya mengharapkan agar antum men-share kemampuan ilmu yang bisa diterima pada kesempatan pagi hari ini untuk mengajarkan minimal kepada anak istri, kepada saudara, atau seperti Mas Taufik tadi ada omnya, dia titip pertanyaan si istri ini ya daripada istri almarhum, ya segera sampaikan, ya ini jawabannya, tolong dibagikan langsung, karena memang sunnahnya demikian. Maka hal yang paling terbaik adalah bahwa mempelajari ilmu waris merupakan bekal menuju kematian kita. Ada orang kalau bicara tentang kematian, dia mempersiapkan diri, dia kasih harta banyak untuk anak keturunannya, karena Nabi sampaikan, anakmu mendapatkan harta, ya lebih baik daripada ketika kau meninggal dunia, anakmu harus menengadahkan tangannya, meminta-minta kepada orang lain untuk diberikan sesuap, 2 suap, sebutir, 2 butir kurma. Tapi yang jadi masalah tidak hanya urusan harta doang. Kita berbahagia tadi mendengar kasus ada suami meninggal atau istri meninggal dunia, punya harta sekian miliar, ya sekian ratus juta. Kita bersyukur dengan adanya nikmat dari Allah. Tapi jangan sampai nikmat berubah menjadi laknat ketika pembagiannya tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka banyak belajar, saya pun juga masih banyak belajar dan tidak alergi terhadap masukan-masukan jamaah. Barangkali semenjak pagi tadi para asatizat ikut juga bergabung bersama kita hari ini. Silakan antum mau mengkoreksi saya, silakan ya. Kita akan cari bagaimana sih hal yang sesuai dengan aturan syariat sesungguhnya. Ya, saya terbuka untuk dikritik, saya terbuka untuk diberikan masukan. Ya, karena lagi-lagi ya hanya Allah lah yang Maha mengetahui terhadap apa-apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Ya itu saja, barangkali semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Pada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa penutup ya, untuk kesempatan ini silakan Mas Adi untuk menutup untuk kafaratul majlis. Ya silakan itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Ibnu Rahman Al-Buhuri yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah atas partisipasinya sehingga bisa terlaksananya tausiah online pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menutup tausiah online pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kuntu minaz zalimin. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.